Rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Alhamdulillah, di tahun baru ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita di atas nikmat sehat, dengan bertambahnya waktu berarti seiring juga ajal kita itu semakin mendekat, ya. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu dawahih. Yaitu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebenar-benarnya takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Baik, alhamdulillah jemaah salat asar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas salah satu judul dalam kitab Tauhid, yaitu penulis mengangkat satu firman Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka pada kesempatan ini penulis menyebutkan surat Saba ayat ke-23, ingin menjelaskan tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang belum dapat buku kayaknya. Bu Yulis sudah dapat? Belum. Baik. Ya. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, maka tak kala rasa takut itu dicabut dari hati-hati mereka para malaikat, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qaulul haq, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Yang pertama dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat, ya, bahwasanya tak kala Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari hati mereka, baru mereka bisa berbicara. Ya. Jadi secara zahirnya ayat ini menjelaskan tentang keadaan mereka tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan perkataannya kepada mereka. Karena nanti ada hadis setelahnya itu yang menjelaskan tentang makna ayat tersebut. Maka dalam hal menjelaskan Al-Qur'an, tingkatan yang paling utama dalam menafsirkan itu apa? Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dijelaskan dengan makna Al-Qur'an. Contoh misalnya
Seperti dalam surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa maknanya ghairil maghdubi 'alaihim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, makna daripada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa. Ya, yaitu jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi, kemudian orang-orang jujur, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang mati syahid. Ya, maka itu sebaik-baiknya tafsir dalam Al-Quran. Kemudian jika tidak didapati Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, maka kedudukan tafsir yang paling tinggi yang kedua adalah ditafsirkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkatannya. Cari dulu tafsirnya dalam Al-Quran, dan itu paling banyak ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi beliau banyak menyebutkan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah ditafsirkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya ayat ini, surat Saba. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Tak kala Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dalam hati para malaikat, loh kenapa dicabut? Ya, kemudian apa sebabnya rasa takut itu dicabut? Nah, itu dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelahnya. Ya, jadi ada dalil setelah ayat tersebut, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu fi sahih, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza qadallahu amra fis sama', apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara di langit, duribatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Para malaikat itu memukul sayap mereka karena kenapa? Khud'anan liqaulihi, karena takut dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ka'annahu silsilatun 'ala safwanin, seperti halnya rantai yang diseret di atas batu licin. Jadi suaranya sangat menggelegar. Maka para malaikat sangat takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, maka mereka takut. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut tersebut, hatta idza fuzzi'at an qulubihim, ketika rasa takut itu dicabut dari hati-hati para malaikat, madza qala rabbukum, barulah mereka bisa berbicara, karena saking mereka takut dan tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, maka dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi malaikat dari segi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari segi fisik. Mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari segi amalan dan dari segi fisik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan para malaikat ini adalah makhluk yang selalu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifatnya para malaikat itu adalah la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini diantara sifat ibadahnya. Nah, kita sebagai manusia, kita bisa nggak seperti itu, jemaah? Malaikat tuh nggak pernah bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian diantara sifatnya para malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan yang diperintahkan. Kita kadang-kadang, ya. Nah, secara secara keutamaan malaikat tentunya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Kemudian juga disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-38.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbihim ya yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yus'amun." Dalam surat Fussilat ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya manusia itu menyombongkan diri di hadapan Allah, ya. Seandainya manusia itu menyombongkan diri di hadapan Allah, dia nggak mau beribadah, dia nggak mau mendekatkan diri kepada Allah, dia nggak mau sholat, dia nggak mau menuntut ilmu dan lain sebagainya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina 'inda rabbihim." Sesungguhnya para malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bil-laili wan-nahar, siang dan malamnya. Jadi kalaupun seandainya manusia itu nggak mau beribadah kepada Allah, nggak ada ruginya bagi Allah. Seandainya pun kita nggak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ruginya bagi Allah. Allah punya makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Mereka di sepanjang siang mereka bertasbih kepada Allah. Sepanjang malam mereka bertasbih kepada Allah. Ya. Jadi kalau manusia misalnya mengira ya, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Jadi tidak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Kita mau beribadah, kita mau berinfak, enggak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan lagi setelah ayat tersebut, "Ma uridu minhum mirizqin." Kami enggak butuh rizki dari mereka, kata Allah. "Wa ma uridu ayyut'imun." Dan kami enggak butuh makan dari manusia. "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Karena sesungguhnya Allah yang Maha memberi rezeki. Ya. Nah, jadi para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yus'amun." Mereka para malaikat selalu bertasbih menyebut Allah Subhanahu wa taala di sepanjang malam, di sepanjang siang, dan mereka tidak akan pernah bosan sedikit pun. Dan kita sebagai manusia tentunya ada bosan-bosannya. Baru baca Quran 5 menit sudah bosan. Baru sholat sholat sunnah 2 rakaat sudah bosan. Ada bosannya kita. Ya. Baru berinfak 100.000 udah bosan. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan kita punya kesalahan. Ya, kita selalu berbuat salah, kita selalu berbuat dosa dan lain sebagainya. Kemudian itu dari segi ibadah tentunya sangat jauh kita dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua dari segi fisik, ya. Dari segi fisiknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat lebih agung daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya para malaikat, ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dari hadis Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, ro'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril fi suratihi walahu sittami'ati janah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bentuk aslinya daripada malaikat Jibril, ya, dan dia memiliki 600 sayap, ya. Memiliki 600 sayap. Kemudian kullu janahin qad saddal afaq, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap sayapnya itu, setiap satu sayapnya itu menutupi ufuk. Ya, seberapa besar tuh satu sayapnya? Bagaimana dengan 600 sayapnya? Ini bentuk aslinya daripada malaikat Jibril yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu sayapnya itu menutupi ufuk. Wa yasqutu min janahihi minat tahawil. Setiap daripada sayapnya tersebut meneteskan sesuatu yang berwarna. Dari waddahar, kemudian meneteskan mutiara, kemudian meneteskan permata,
mallahu bihi alim, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hal itu. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk aslinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ya dalam surat yang lain. Dalam surat Fatir ayat pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ya, segala puji atau maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Ja'ilul malaikata rusula, yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, pembawa wahyu. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap, masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang diciptakan malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari 2 sayap. Kalau 2 sayap mungkin kita bayangkan kanan kiri. Kemudian masna wa thulatha, ada yang 3 sayap. Wa ruba', ada yang 4 sayap. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidul khalqa ma yasha'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah kepada makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya. Dan yang paling banyak sayapnya tersebut adalah malaikat Jibril. Ya. Kemudian di antara kekhususan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat itu adalah mereka bisa merubah wujud mereka. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beberapa kali didatangi oleh malaikat Jibril merubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Ya, pernah malaikat Jibril datang mengajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan malaikat Jibril yang merubah bentuknya menjadi manusia. Ini diantara keutamaannya mereka. Maka mereka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Nah, yang jadi pertanyaannya dan yang jadi pembahasannya di sini adalah siapakah yang lebih mulia daripada makhluk dan malaikat? Siapa kira-kira yang lebih mulia? Ya, tentunya malaikat. Malaikat ini adalah makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah, yang tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keutamaan yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaannya, bolehkah kita memberikan ibadah untuk malaikat? Enggak boleh, kenapa? Ini kan makhluk yang mulia, lebih mulia daripada ustadz, lebih mulia daripada kiai, lebih mulia daripada orang soleh seluruhnya di atas muka bumi ini. Karena malaikat apa? Mereka adalah makhluk yang tidak pernah berhenti dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan, tidak pernah melakukan kesalahan. Tentunya mereka lebih mulia daripada seluruh manusia manapun, bahkan para nabi. Ya. Karena kenapa? Manusia mempunyai kesalahan dan terbatas. Maka dalam hal memberikan ibadah kepada malaikat saja tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk yang memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memberikan ibadah kepada malaikat pun tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memberikan ibadah kepada sesama manusia. Ya. Meminta kepada malaikat saja tidak boleh, apalagi kepada manusia. Berdoa kepada malaikat saja tidak dibolehkan, apalagi kepada manusia. Maka disinilah yang menjadi titik berat daripada penulis, ingin memberitahukan bahwasanya makhluk yang seluar biasa malaikat saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum lagi nanti ada malaikat yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mereka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bersama kita ini ada malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang kita ucapkan, ya, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada malaikat yang mencatatnya, yaitu raqib dan atid. Ya. Apa yang kita ucapkan, satu ucapan kemudian itu adalah ucapan yang salah akan dicatat. Ucapan yang benar akan dicatat juga, dan itu nanti akan menjadi pemberat timbangan, entah itu nanti timbangan kebaikan yang berat, entah itu nanti timbangan keburukan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka
Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan senantiasa dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib kita imani. Karena kenapa? Konsekuensinya daripada iman itu, rukun iman adalah ada 6, diantaranya iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Tapi kita tidak boleh menyerupakan. Ya. Misalnya sayapnya malaikat yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu tidak dijelaskan spesifiknya gimana. Nanti tiba-tiba ada orang yang menyerupakan seperti sayap burung misalnya, nggak boleh. Karena kita tidak diberitahukan tentang hal tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang malaikat yang diberi 2 sayap, yang diberi 3 sayap. Kemudian kita bayangkan ini jangan-jangan sayapnya kayak burung merpati. Ya, nggak boleh seperti itu. Ini namanya menyerupakan. Ya. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, yang di ayat yang sama di kata yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah malaikat ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut rasa takutnya, mereka baru bisa berbicara. Saking mereka takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut mereka, baru mereka saling bertanya di antara mereka. Qalu madza qala rabbukum? Apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan kalian? Maksudnya dalam ayat tersebut adalah ya, madza khalaqa rabbuna? Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi mereka saling bertanya. Walau kana kalamullahi makhluk laqalu madza khalaq. Ya. Maka di sini para malaikat bertanya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan qaulul haq, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang benar. Maka dalam ayat ini dijelaskan wa dzalika li'annahum idza sami'u kalamallah sa'iqu. Kenapa mereka takut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengar itu membuat mereka takut dan tunduk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa idza afaku akhadhu yas'alun. Setelah rasa takut itu dicabut, setiap kali seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perkataan. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini adalah, ini adalah perkataan yang hakiki atau perkataan yang maknawi? Perkataan yang benar-benar perkataan atau hanya sekedar yang dikatakan oleh kelompok-kelompok selain daripada Ahlus Sunnah? Mereka mengatakan, wah itu bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu hanya perkataan yang bentuknya tulisan katanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, kata mereka. Nah, pemahaman yang benar adalah jemaah yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkata. Benar-benar berkata dengan lisannya, dan ini bukan penyerupaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya. Maka akan sangat keliru kalau kita mengatakan oh Allah tidak berkata demikian. Maka ini kita menafikan namanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri sifat berbicaranya, sebagaimana dalam hadis yang berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perkataannya kepada malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat. Maka sebagai ahlu sunnah yang memahami tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, pertama, wajib kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, enggak boleh kita nafikan. Adapun sifat berbicaranya Allah berbicaranya seperti apa kita enggak tahu, wallahu taala alam. Entah dia nanti berbicaranya, kalau nanti kita bayangkan, oh jangan-jangan Allah bicaranya seperti manusia, berdosa kita. Karena kenapa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya, Allah Subhanahu wa taala punya tangan contohnya, yadullah. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an Allah berbicara. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya semua itu. Tapi kewajiban bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menyerupakan. Itu adalah sesuatu yang mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun.
Nah, jadi jangan sampai juga kita menafikan, karena sebagian orang mengatakan jangan sampai kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tidak menyerupakan. Kita hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dari dirinya. Allah mengatakan dia berbicara, berarti kewajiban bagi kita juga untuk mengimani. Ini diantara konsekuensinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai juga, wah nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluk dong karena dia berbicara. Kita nggak boleh menyerupakan, tapi wajib kita imani. Contoh lainnya saja misalnya, antara binatang misalnya kita anggap saja ada monyet. Monyet punya mulut apa tidak? Sama tidak dengan mulutnya kita? Beda. Antara kita dengan makhluk saja tentunya bedanya luar biasa jauh. Tentunya kita nggak mau disamarkan dengan monyet begitu. Dia juga berbicara, apakah bicaranya dia sama dengan bicaranya kita? Beda juga. Ya, maka tidak boleh kita serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan bicaranya makhluk. Tapi kita tetapkan Allah punya sifat berbicara. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perkataannya kepada para malaikat, membuat mereka takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di sini mencakup 3 hal. Dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau keyakinannya orang-orang yang berdiri di atas akidah yang benar, berdiri di atas akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala tinggi dari 3 hal. Karena kalau kita menafikan salah satu dari 3 hal ini, kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi secara takdir. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Kemudian yang kedua, ulul qahr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi secara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Kemudian yang ketiga, uluwul dzat, bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas segala makhluknya. Bahkan sebanyak 7 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy sebanyak 7 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ya. Maka kita tidak boleh membayangkan gimana caranya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Apakah dia duduk, apakah dia berdiri, itu yang enggak boleh kita tanyakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dirinya di atas, berarti wajib kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau ditanya Allah di mana? Ya Allah di mana-mana. Begitu jawabnya. Allah di mana? Ya Allah ada di mana-mana katanya. Bukan di atas, bukan juga di atas ars, bukan di langit, tapi di mana-mana. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu yang wajib kita imani. 1, kita beriman kepada Allah, 2, kita beriman kepada Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu. Karena kalau kita sebutkan Allah di mana-mana, berarti kita berdoanya menghadap ke mana-mana gitu. Kan kita mengangkat tangan ke atas juga. Dan itu fitrahnya manusia juga. Kalau dia bilang ya udah kita serahkan urusan sama yang di atas, pasti begitu. Nggak ada yang bilang ya udah kita serahkan ke yang di samping, yang di kanan, nggak begitu. Ya, ya. Jadi nggak boleh kita nafikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dia di atas, berarti jangan lagi kita bilang di mana-mana. Tapi yang wajib kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala di atas. Adapun nanti di atasnya itu bagaimana, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini diantara keyakinan yang benar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis juga yang menjelaskan tentang pertama, keadaan para malaikat yang menjelaskan tentang ayat yang tadi. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana proses mencurinya berita dari langit. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosesnya para dukun itu mendapatkan berita yang mereka kerjasama dengan para syaitan. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza qadallahu al-amr, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, fis sama, di atas langit, ya, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, ya. Para malaikat itu mengepakkan sayap mereka, ya. Khud'an liqaulihi ta'ala, saking mereka tunduk dan takut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, liqaulihi ta'ala, ya. Takut dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaha silsilatun 'ala Safwan, itu seperti besi yang ditarik di atas batu licin, suaranya sangat keras, ya. Yanfuduhum dzalik, sampai tembus dalam hati-hati mereka. Faida fuzzi'a an qulubihim, maka tak kala rasa takut itu dicabut dari hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat juga memiliki hati. Apakah hatinya sama seperti manusia? Enggak, itu yang enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita serupakan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan malaikat punya hati, berarti mereka punya hati. Tapi mungkin nggak ada pembuluh darahnya, nggak ada, bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut itu dalam hati mereka. Qalu madza qala rabbukum, sampai mereka sadar dari takutnya tersebut, baru mereka bertanya-tanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qalu al-haq wa huwal aliyyul kabir, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fayasma'uha mustariqus sama, didengar oleh para pencuri berita dari langit. Ya. Didengar oleh para pencuri berita dari langit, ya. Wa mustariqus sama hakada, ya. Kata Sufyan bin Uyainah, para pencuri berita itu seperti ini. Beliau menjelaskan ya, fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtiha. Setiap berita yang udah nyampe puncaknya di langit itu, misalnya ini langit, mereka itu, para jin itu saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Jadi mereka itu tidak bisa tidak bisa terbang. Jadi hanya bisa seperti semut tuh, yang naik sampai ke atas itu berdasarkan tumpuan kepada masing-masing. Maka tak kalah semuanya udah nyampai ke langit dan mencuri berita tersebut, fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtiha. Setelah yang di atas itu mendapatkan berita tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampaikan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Summa yulqiha wa alqaha qabla yudrikuhu. Terkadang mereka itu dilempar sebelum mereka mendapatkan berita tersebut. Dilemparnya pakai bintang. Nah, ini juga sebagai sesuatu yang harus kita nafikan, bahwasanya bintang jatuh itu bukan tanda dikabulkannya doa. Ya. Kadang kan pemahaman kita, ada bintang jatuh nih, akhirnya dia berdoa. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dikabulkannya doa, melainkan itu adalah, kalau kita lihat bintang jatuh nih, itu jin sedang dilempar oleh para malaikat yang lagi mencuri berita tuh. Nah, ketika mereka mencuri berita tersebut, ada kalanya mereka didapati oleh para malaikat kemudian dilempar menggunakan bintang. Kemudian fayukdzabu minha mi'atu kadzbah, ya. Terkadang setelah mereka mendapatkan berita tersebut, mereka menyampaikannya kepada orang yang jadi dukun, orang yang jadi tukang ramal, ya. Hatta yulqiha ala lisani sahir au kadhib. Setelah berita yang mereka dapat, kemudian mereka sampaikan kepada para dukun, orang sihir atau peramal dan lain sebagainya. Farubbama adrakahus sahab qabla yulqiha. Ya, itu yang tadi kita jelaskan. Setelah mereka menyampaikan berita kepada para dukun, kemudian para tukang ramal, nah, berita itulah yang mereka curi dari langit sehingga para dukun itu tahu tentang masalah yang ghaib. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang mengetahui tentang perkara yang ghaib itu hanya ada dua. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan hal-hal yang ghaib kepada siapapun, illa man irtada mir rasul, kecuali dari para rasul.
Ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi daripada rasul. Berarti yang bisa mengetahui tentang perkara yang gaib yang pertama itu adalah para rasul. Seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang tanda-tanda kiamat misalnya. Nanti di akhir zaman itu tanda-tanda kiamatnya misalnya terjadinya banyak perzinahan. Nabi diberitahukan tentang hal-hal yang gaib. Kemudian itu yang pertama, yang mengetahui tentang perkara yang gaib itu pertama orang-orang yang diridhoi daripada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis ini yang mengetahui tentang perkara yang gaib berdasarkan berita yang dicuri dari langit adalah syaitan, kemudian diberikan kepada dukun dan diberikan kepada orang yang bekerja sama dengan syaitan tersebut. Berarti kalau dia mengetahui tentang perkara yang gaib, berarti salah satu dari dua kemungkinan. Kalau dia tahu tentang perkara yang gaib berarti dia rasul, tapi rasul nggak mungkin karena sudah lewat zamannya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Berarti kemungkinan yang kedua berarti dia dukun atau tukang ramal. Berarti kalau mereka mengetahui tentang perkara yang gaib jangan dibenarkan. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqa bihi bima yaqul la yaqbalullahu salatahu arba'ina yauma." Siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang mereka katakan, Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Tuh bayangin jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi sangat bahaya sekali. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana proses mencurinya. Jadi kalau kita tanya nih, bagaimana nanti masa depan saya? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara yang diputuskan di langit, datang syaitan mencuri berita tersebut. Kemudian terkadang mereka dilemparkan dengan bintang tersebut. Maka tak kala kita lihat bintang jatuh, itu adalah proses saat syaitan itu dilempar oleh para malaikat. Ya. Tapi ada kalanya mereka sempat dengar gitu. Lalu berita yang sempat didengarnya itu disampaikan kepada orang yang bekerja sama dengan syaitan tersebut. Subhanallah. Ya. Nah, tapi yang jadi permasalahannya adalah setiap kali mereka mendapatkan itu belum tentu benar. Kadang karena mereka sebelum mendapatkan berita mereka sudah dilempar, sehingga ketika disampaikan ke dukun itu kadang berita bohong. Makanya di sini disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, fayukdzimu ba'aha mi'ata kadzbah. Kemudian mereka membohongi para dukun tersebut dengan kebohongan yang banyak. Walaupun satu berita yang mereka bawa itu benar, tapi dibarengi dengan kebohongan yang banyak, ya. Makanya sungguh rugi orang-orang yang mempercayai tentang masalah perdukunan, orang yang mempercayai tentang masalah peramal-peramal, orang yang mempercayai tentang masalah prediksi masa depan dan lain sebagainya. Maka hal ini adalah pertama bentuk kesyirikan, kemudian yang kedua ini adalah bentuk terhadap pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui tentang perkara yang gaib adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang-orang yang diridhoi daripada Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang hal itu. Taib, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir adalah dari Nawas bin Sam'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ta'ala ayyuhi bil amri takallama bil wahyi." Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan suatu perkara atau ingin memberikan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu tersebut. Jadi misalnya nih, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikat. Contoh misalnya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi apa? Wahyu pertama al-alaq. Ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Nah, sehingga malaikat Jibril ini menjadi perantara untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hasil dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian akhadatis samawati minhu rajfah. Kemudian seluruh langit itu ya mereka takut, ya. Seluruh langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sangat luar biasa. Ini makhluk yang kita lihat sebesar
langit dan bumi ini merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Khaufan minallahi subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak punya rasa takutnya sedikit pun kepada Allah, perlu dipertanyakan kita. Karena makhluk yang besar, malaikat, seluruh langit dan bumi, ini mereka takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian wa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru sujada. Ketika mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut, seluruh penduduk langit mereka sujud dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka makhluk yang paling pertama mengangkat kepalanya setelah sujud tersebut adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyi bima arad. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, summa yamurru Jibril 'alal malaikah. Kemudian malaikat Jibril itu berjalan di melewati para malaikat yang lainnya. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, ya. Kemudian setiap malaikat Jibril melewati langit, ya, itu ditanya oleh para malaikat. Qalu madza qala rabbuna ya Jibril. Kemudian ditanya oleh para malaikat tersebut, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita wahai Jibril. Ya, jadi seluruh penduduk langit tersebut ketika mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud dan tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap malaikat Jibril membawa wahyu tersebut ditanya oleh penduduk langit, langit ke-7, langit ke-6, setiap kali dia turun membawa wahyu tersebut ditanya oleh para malaikat yang menjaga langit tersebut, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita wahai Jibril. Kemudian kata Jibril alaihi salam, fayukallimuhullah, ya. Qalu al-haq, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita adalah suatu kebenaran. Kemudian maka malaikat Jibril, ya, faqala al-haq wa huwal aliyul kabir fayaqulu kulluhum mithlu ma qala Jibril. Setiap kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, maka seperti itulah yang mereka dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan yang pertama, malaikat itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki kekuatan, makhluk yang memiliki tingkat ibadah yang luar biasa, bahkan tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini disebutkan fa idza kana hadza 'azimun hadzahil makhluqat. Apabila makhluk ini adalah makhluk yang sangat besar dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa khalaqatuha a'zamu wa ajallu akbar, dan penciptaan malaikat itu adalah penciptaan yang luar biasa, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yusawi bihi ghairihi minal ibad. Bagaimana kita bisa menyandingkan makhluk yang mulia ini dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Khaufan, ya, da'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkal. Para malaikat ini takut kepada Allah. Para malaikat ini mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini mereka tingkat ibadahnya luar biasa. Wa ghairi dzalika minal ibadah la yastawiha ghairuha. Dan semua ibadahnya tidak pernah bisa dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Maka pertanyaannya adalah seperti yang tadi kita sampaikan, bagaimana makhluk yang besar ini pun tidak boleh Allah Subhanahu wa taala berikan ibadah kepadanya. Bagaimana dengan manusia yang sangat lemah, yang sangat kecil, yang memiliki kesalahan yang terus-menerus, bahkan ustadz, bahkan kiai dan lain sebagainya, maka ini tidak bisa sama sekali menandingi bagaimana tingkat ibadahnya para malaikat. Maka malaikat yang begitu besar saja tidak boleh diberikan ibadah, bagaimana kepada makhluk yang sangat kecil dan lemah. Karena sebagian orang datang misalnya ke kuburan para wali, kemudian mereka berdoa, dan ini tidak bisa menandingi sama sekali para malaikat. Datang ke kuburannya orang soleh kemudian berdoa, dan ini tidak bisa menandingi sama sekali bagaimana malaikat. Harusnya kalau dia mau beribadah, malaikat itu lebih utama, dekat lagi sama Allah. Karena kan alasan mereka adalah yang pertama, kenapa kamu minta? Kan kita mengambil mereka sebagai perantara, kan begitu. Ada yang mengatakan kita cuma mengambil mereka sebagai perantara kok. Yang lebih dekat perantaranya itu adalah malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menafikan itu. Bahkan para malaikat tidak boleh bagi seorang pun meminta kepada malaikat. Kalau dia ingin berdoa, dia ingin bertawakal, dia ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang bisa kita bahas
tentang keadaan para malaikat. Bahkan di ayat yang terakhir surat Al-Anbiya ayat ke-26 sampai 29 itu menjelaskan tentang para malaikat. Bal ibadum mukramun. Malaikat ini adalah hamba Allah yang mulia. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihim ya'malun. Tidaklah suatu ucapan Allah Subhanahu wa taala pun mendahului mereka kecuali mereka melakukannya. Setiap kali perintah Allah ada, mereka pasti melaksanakan. Ya'maluna ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui tentang apa yang ada pada para malaikat. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Kemudian para malaikat ini tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada mereka. Wa hum min khasyatihim musyfiqun, dan mereka sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillah. Siapa yang mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, fadzalika najzihi jahannam. Kami berikan mereka ganjaran neraka jahanam, kadzalika najzil zalimin. Seperti itulah kami menghukum orang-orang yang zalim. Bahkan para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, adapun orang-orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada malaikat yang mulia, maka mereka telah menjadikan sesembahan selain Allah yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan neraka jahanam. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu, Masya Allah. Ya. Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Pertama, malaikat ini adalah makhluk yang mulia. Khalaqahum min nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian wa khalaqahum min tin, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan khusus kepada para malaikat. Ya, ini kita malaikat, manusia, jin, ini semua sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ya diberikan ibadah kepada sesama yang lainnya. Ya, kalau manusia berarti nggak boleh nyembah jin, menyembah sesama manusia, menyembah malaikat, maka ini semua terlarang. Maka menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan kasus para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam, itu bukan diperintahkan untuk sujud menyembah, tetapi untuk menghormati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang pembicaraannya dengan para malaikat. Bagaimana menurut kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Ya. Ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat ini protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi? Ya. Nanti mereka akan merusak, kemudian akan terjadi pertumpahan darah, kemudian akan terjadi sesuatu hal yang sangat banyak kerusakan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada kalian tentang sesuatu hal yang tidak kalian ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada Nabi Adam yang tidak malaikat ketahui. Maka dari segi inilah malaikat kalah dari manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di atas muka bumi ini. Nama-nama hewan, nama-nama burung, semuanya yang ada di atas muka bumi ini diajarkan kepada Nabi Adam, yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian diberikan kepada malaikat, qala ambiuni bi asma'ihim.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, coba kamu sebutkan nama-nama yang sudah kami ajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian apa kata para malaikat? Apa namanya? Ambiuni bi asmaihim, kata mereka, apa namanya? Wahai Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui. Lalu setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semuanya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ini sebagai bentuk penghormatan makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mana yang duluan, malaikat dengan manusia? Malaikat diciptakan terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada manusia semua nama-nama yang ada di atas muka bumi ini. Setelah baru diciptakan, Allah memerintahkan semuanya makhluk yang ada di langit tersebut untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, illa iblis, kecuali iblis. Nah, dari sinilah bentuk perbedaan bagaimana bentuk kesombongan iblis tersebut. Sedangkan malaikat walaupun diciptakan dengan cahaya yang begitu luar biasa, tidak memiliki sifat sombong. Semua apa yang mereka lakukan, mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini tadi diantara sifatnya malaikat. Semua apa yang Allah perintahkan, mereka mengikuti. Kemudian setelah itu, sujudlah para malaikat sebagai bentuk penghormatan. Bentuknya bukan untuk beribadah kepada mereka, tapi hanya untuk menghormati apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lalu kecuali iblis. Kenapa? Mereka mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada mereka. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kami diciptakan dari api sedangkan mereka dari tanah. Dari sinilah bentuk kesombongan awal sehingga terjadilah permusuhan antara manusia dengan iblis. Sampai mereka berjanji untuk menyesatkan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Jadi kalau ada perasaan malasnya kita dalam beribadah, itu bagian dari waswasnya iblis. Kalau ada perasaan kita malas dalam menuntut ilmu, berarti itu juga waswas dari iblis. Kalau ada kalau ada kemalasan kita dalam hal melakukan semua kebaikan, itu juga bentuk waswas dari iblis. Karena mereka sudah mengumumkan perang dengan manusia. Nah, itu jawabannya. Jadi manusia tidak lebih mulia daripada malaikat. Hanya saja ketika diciptakan, mereka malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sujud itu sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup, Masya Allah.